Ketemu lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan trik atau tips sederhana di mana tips maupun trik yang mau saya sampaikan dalam video ini diharapkan sangat membantu di dalam pembuatan rumus-rumus di Microsoft Excel. Seperti kita ketahui bahwa di dalam pembuatan rumus untuk Microsoft Excel itu tidak diketik, namun dengan menggunakan yang namanya three-step wizard. Bisa Anda simak di dalam video-video pembelajaran saya. Di mana langkah pertama itu adalah insert function di sini, simbolnya fx. Nah, kalau kita klik di sini, sebenarnya kita diberi kesempatan untuk memilih rumus-rumus yang akan kita buat dengan kategori-kategori. Di sini kategorinya ada kategori, ya, kalau kita perhatikan di sini most recently used. Most recently used itu selalu diisi 10 rumus. 10 rumus terakhir yang kita pakai di dalam komputer kita. Sehingga saat ini misalnya rumus saya yang pertama adalah VLOOKUP, berikutnya nomor 2 adalah date, ketiga left, keempat if, kelima mid, keenam right, ketujuh lookup, sehingga ke-8 itu sum if, ke-9 conif, ke-10 value. Itu posisi kondisi sekarang. Kondisi kemarin tidak selalu 10 ini, bisa berubah-ubah. Jadi yang dimaksud most recently used ini adalah jejak atau riwayat atau histori terakhir atau 10 rumus terakhir yang dipakai di dalam komputer ini. Sehingga sekarang posisinya seperti ini, nanti bisa berubah, besok berubah, kemarin juga belum tentu seperti ini. Nah, andai kata kita akan menggunakan rumus yang tidak ada di sini, caranya perhatikan bisa dengan 2 cara. Cara pertama, di sini ada kolom select kategori. Nah, di dalam kolom di kotak ini tulisannya kan most recently used. Di sebelah kanan ada panah kecil, Anda klik, ya, klik di sini. Di sini ada kategori-kategori. Anda tidak perlu mencari satu persatu dari kategori-kategori yang terdaftar di sini, tetapi klik saja all. All ini artinya semua kategori dicampur, dikumpulkan menjadi satu di dalam all. Kita klik all. Nah, di sini di atas itu ada ABS, ada CC, ACC, RIN, ya. Ini susunannya alfabetis. Terus ini A, B, C, dan seterusnya. Nah, kita bisa menekan anak panah ke bawah atau menggulir semacam ini. Namun demikian, kalau rumus yang akan kita buat, yang akan kita pilih itu misalnya huruf depannya V, value. Kalau kita klik terus ke bawah kan terlalu lama. Maka Anda boleh dengan cepat menekan huruf V dan A secara bersamaan, secara cepat ya. V terus A langsung. VA. Nah, di sini. Langsung ke value di sini. Terus kita OK. Macam itu. Misalnya kita OK. Nah, dia masuk. Function argumennya masuk. Itu cara pertama. Cara kedua, ya, jadi cara kedua untuk memilih rumus atau function ya, tetap insert function. Tadi saya sudah menjelaskan di all. Karena di most recently used tadi kan nggak ada. Nah, sekarang value sudah masuk ya. Oke, anggap saja value tidak ada di sini. Anggap saja ya. Nah, anggap saja tidak ada. Cara kedua itu di sini di kolom insert function, search for a function. Di sini ada kolom yang mengatakan type a brief description of what you want to do and then click go. Nah, ini boleh Anda blok. Kalau mau yakin dan percaya diri mantap, boleh dihapus saja, tidak apa-apa. Sehingga kolom search for a function ini kosong, putih, nggak ada isinya. Nah, kita ketikkan saja value.
kita go. Maka di sini ada beberapa pilihan, ya. Value itu ada Kubo value, date value, ini juga rekomendasi dari dia. Nah, ini kalau kita search ke bawah, ya, nanti akan ketemu. Oke. Oh, kalau ini tidak ada, sebentar, ini versinya agak beda ya, tapi nggak masalah, santai aja. Seharusnya ada di situ. Ini juga disusun secara alfabetis, ternyata kalau di sini pun tidak ketemu, ya cara pertama tadi, lewat all, lalu kita klik value. Ya, ini salah satu bugs juga ya, tapi coba cari di komputer Anda, belum tentu tidak ada. Di tempat kursus saya ini ada beberapa komputer, ada di sini nggak ketemu, nggak masalah. Ya, harusnya ketemu. Contoh lain ya selain value ya, misalnya saya akan mencari rumus left namanya, left, LEFT, ya, go. Nah, ini langsung ketemu ya. Seharusnya value juga begitu, VALUE, go. Nah, di sini ternyata tidak ketemu ya, nggak masalah, tapi kita menggunakan cara yang pertama karena ini cara recommended yang dianjurkan oleh dia. Maka sebaiknya memang all ya, kondisi all. Coba ya, kalau dalam kondisi ininya all, kita ketik value tanpa search ya, tanpa scrolling, kita ketik value, kita go. Oh, sama aja ya, nggak mau. Maka kita abaikan rekomendasi dari dia, kita klik all, lalu klik sembarang, kemudian VA. Jadi cara pertama yang kita pilih, terus oke, udah ketemu, macam itu. Untuk kasus value ini, salah satu bugs dari Microsoft, saya kira tidak semua komputer seperti ini. Di komputer saya yang lain ada. Silakan dicoba di komputer Anda. Kalau ternyata komputer Anda juga sama, ya seperti yang kasus tempat saya, maka pakailah cara yang pertama. Yaitu sekali lagi saya ulang, insert function, ini pilih kategorinya all, kemudian klik di sini, kemudian VA, gitu cepat ya. Jadi 2 huruf pertama. Itu kalau mau cepat. Tetapi ya kalau Anda mau menggulir semacam ini, di scroll terus gitu, ini boleh ditekan, ditahan sampai muncul V, ya A, B, C terus sampai V juga boleh. Ya, nah ini. Atau Anda langsung gulir begini, di sini ada value. Nah, di sini ada, nah ini ada value. Semacam itu. Ini pertanyaan pertama dari salah satu peserta. Nah, manfaat dari value itu sendiri tentu kita harus paham. Contohnya, kita tahu di dalam Microsoft Excel, sifat data itu ada 2 macam, yaitu sifat text dan number. Misalnya, saya ngetik di kolom A, di sel A1, katakanlah saya ketik angka 95, 50, 100, ini kan 1000 misalnya, angka berapapun terserah ya, 500, kemudian angka 7, angka 10, angka 3, dan seterusnya. Ini berarti kan angka-angka yang baru saja saya ketik yang berada di kolom A itu rata kanan, ya, rata kanan di kolom A. Ini sifat data number. Nah, kemudian kalau bagaimana sifat data teks, misalnya seluruh kolom B, ya, saya klik di sini, saya pesan supaya dia bersifat teks. Ya, ini sambil Anda boleh perhatikan, mulai number, currency, accounting, short date, long date, time, persentase, fraction, ini semua bersifat number sampai scientific. Ya, jadi atas ke bawah semua sifat number. Nah, teks ini, kalau seluruh kolom B ini saya blok, kemudian saya pilih teks, maka apapun yang kita ketik di kolom B pasti bersifat teks, walaupun wujudnya angka. Contoh, di B1 saya ketik 95, 50,
100, 1000, 500, 7, 10, dan 3. Sama persis ya. Teman, kalau Anda perhatikan di kolom B ini, ada simbol-simbol segitiga yang di sudut kiri dari setiap sel warnanya hijau ini. Ini artinya dia memberitahukan kepada kita, walaupun yang kita ketik ini berwujud atau tampak sebagai teks, sebagai angka, maksudnya tampak sebagai angka, namun sifatnya teks. Maka di sini kalau kita blok ada tanda seru, di sini ada tanda seru. Kalau kita klik, maka kita diberi kesempatan untuk mengabaikannya dengan klik ignore error. Nah, perhatikan ada di kolom A dan kolom B, angka-angkanya sama persis, tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Di mana secara standar, kalau kita tahu bahwa seluruh kolom A yang isinya angka, seluruh yang sifatnya number ini rata kanan. Wujudnya angka, sifatnya number. Sementara yang di kolom B, wujudnya angka, sifatnya teks. Itu rata kiri. Ciri khas rata kiri itu adalah teks. Ya. Itu. Nah, kaitannya dengan value tadi. Nah, kalau angka-angka yang ada di kolom B yang sifatnya teks itu kita buat rumus, misalnya rumus apapun, maka seperti halnya kita membuat rumus perkalian misalnya dikalikan suatu teks, maka harusnya terjadi error. Contoh ya, misalnya 10% dari klik sini, ini sebetulnya teks. Maka harusnya tidak muncul ini. Tetapi kenapa muncul ini juga bugs lagi. Tentang bugs-bugs yang ada di dalam atau inkonsistensi dari Microsoft Excel itu bisa Anda lihat di video-video saya yang lain. Ya. Terutama di dalam pembuatan rekapitulasi, misalnya kita menggunakan rumus sum if, itu ya, rumus sum if itu akan error. Nah, tentang rumus sum if itu, supaya nanti Anda tidak kebingungan mencari video yang seperti apa, video yang mana, saya akan kasih contoh sebagai berikut. Ya, misalnya di kolom E, ya, anggap aja di E1 kita punya nama, kemudian dia ada umpamanya honor. Nah, di sini misalnya ada 3 orang bekerja secara harian, dibayar secara honorarium. Honorer, setiap harinya berapa. Di mana setiap hari honornya beda-beda tergantung lama waktu yang ditempuh, lama waktu yang digunakan untuk bekerja. Misalnya kita kasih nama Ali, Budi, Cici, 3 orang aja lah ya. Lalu ada lagi Budi, Cici, Ali, Budi. Ya. Di sini misalnya Cici. Jadi ada Cici 1, 2, 3, 4, 5. Ali 1, 2. Ya, Budi ada 1, 2, 3. Misalnya Ali pada hari tertentu dia memperoleh honor katakanlah 50.000. Ini 100.000. 55.000 misalnya. 65.000, 35.000, misalnya 25.000, 15.000, kemudian 25.000, 75.000, dan misalnya ini 100.000. Nah, di sini. Ini angka-angka yang bersifat number. Oh ya, sekalian menjawab pertanyaan, bagaimana kalau ini memberi mata uang? Jadi untuk memberi mata uang itu tidak perlu
diketik misalnya ya supaya tidak terjadi salah ketik. Biasanya memang mayoritas orang kalau sudah menggunakan Microsoft Excel itu berkecenderungan diperlakukan sebagai Microsoft Word atau word processing. Jadi kalau nulis 50.000 diketiknya 50.000 itu RP, misalnya mau dikasih titik atau tidak silahkan, terus 50,000 RP titik 100 ini adalah cara yang salah. Jadi dua sel yang barusan saya lakukan ini adalah contoh yang salah. Lalu yang benar bagaimana? Ya. Nah, maka karena ini salah saya hapus dulu ya. Ini kita hapus. Kita klik di sini. Save klik di sini. Kemudian Anda bisa sebenarnya memilih di sini kan ada yang namanya accounting number format accountingnya ini ada dolar. Ada beberapa komputer ini lambangnya seperti uang koin. Kalau lambangnya uang koin ya sudah rupiah. Kalau kita klik uang koin tersebut di sini otomatis unsur menjadi rupiah. Tapi karena ini dolar ya munculnya dolar. Semacam itu. Kalau ini ada desimal tidak perlu ya dihapus saja. Ini kok dolar ya, saya butuhnya rupiah. Kalau tadi sekali lagi ini sudah mau munculkan uang koin gitu, sudah rupiah ya sudah selesai masalahnya. Tetapi kalau ini munculnya dolar ya klik kanan, di klik kanan di situ ada format cell. Format cell, perhatikan di sini ada kategorinya banyak ya, ada general, number, currency, accounting, sampai terakhir custom. Custom itu kita diberi kesempatan mengcustom menurut selera kita. Tipe yang sekarang ini, perhatikan di sini, tipe yang sekarang kan ada strip, kurung buka, dolar, bla 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 gitu ya. Sehingga sampelnya adalah dolar 50,000. Tetapi kalau mau kita custom, dolarnya ini kita klik. Nah, kita klik dolarnya, kemudian kita ganti R besar, P kecil, titik. Ini sudah jadi sebetulnya. Tuh. Namun demikian kalau mau sempurna, bolehlah dolar-dolar yang sebelah kanan kalau mau dibuat juga boleh. Ya, di sini. Ini juga boleh. Ya, dolarnya kita hapus jadi RP titik. Ini juga boleh kita hapus RP titik. Saya sebut boleh karena itu yang utama dan pertama adalah yang depan sendiri, sedangkan yang di tengah maupun yang di akhir itu sifatnya nanti dalam konteks tertentu ya. Tapi kalau Anda merasa cukup yang di depan ya sudah. Kemudian kita klik OK. Jadi di sini. Sedangkan pemisah ribuannya itu boleh dibuang. Oh kok nggak rapi misalnya. Ya boleh aja klik kanan lagi, ya format cell, kemudian ini sudah ke custom, kita bisa pilih tadi ya. Jadi kalau di sini juga ada banyak pilihan sebetulnya, ya, ada banyak pilihan di sini. Kalau titik itu mengganggu ya kita buang. Tetapi kalau mau kembali ke dolar ya misalnya yang ini kan ada banyak ini, ya kita pilih. Nah ini juga boleh. Ini di sini kan tipe yang ini kalau kita perhatikan di sini tipenya kosong nggak ada apa-apanya ya. Anda silahkan mengeksplorasi yang mana yang paling cocok. Nah gaya yang ini, gaya yang barusan saya klik ini boleh ditambahkan di depannya di sini. Misalnya huruf R besar, P kecil, ya, spasi gini juga boleh supaya rapi, semacam itu. Ya, berarti kan sampelnya sudah betul ya sudah. Nah, ada jadi macam itu ya. Sehingga sekali lagi kesimpulannya tidak bisa kita membuat rupiah atau mata uang itu jangan diketik, tetapi dengan disetting di format selnya macam itu. Kenapa? Misalnya nih, misalnya ya. Misalnya kita buat R besar, P kecil, spasi, misalnya 50.000. Rapi kan?
RP titik RP spasi ya, kita buat misalnya berapa ya, 5.000 misalnya. Kalau mau sama dengan yang itu ya boleh aja di sini 100.000. Perhatikan ini sudah nggak rapi. Ciri khas kalau kita mengetik suatu mata uang itu dengan diketik secara manual semacam ini, itu hasilnya itu tidak rapi. Ya, antara 100.000 dengan 55.000 ini sudah nggak rapi. Atau kalau kita rekayasa ya, ini misalnya kita rekayasa diratakan begini. Nah, ini juga semakin tidak rapi. Ya. Sehingga sekali lagi dari contoh sederhana kecil ini aja kita sudah melihat bahwa ini nggak rapi. Contoh lagi misalnya 50.000 ini angka 5. Misalnya ini angka 2. Ini angka 3 misalnya. Di dalam rumus sederhana misalnya sama dengan ini saya kalikan ini, maka hasilnya pasti salah. Bukan angka, not value. Ya, ini. Kalau kita copy ya otomatis salah. Tetapi ya, kalau ini kita hapus ya, yang sudah jadi ini salah ya, kita hapus. Ini juga saya hapus saja ya karena salah. Ya, ini saya hapus. Nah, yang ini nih sama dengan ini kali ini benar gitu. Karena apa? Karena memang dua-duanya angka. Ini angka, ini angka, ini angka, ini angka. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi membuat simbol mata uang itu tidak diketik, tetapi dengan cara diformat. Demikian ya. Semoga video sederhana, singkat, ini menjawab. Kalau masih belum jelas, diulang dari awal video yang saya sampaikan ini. Kira-kira demikian saja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses, tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya, Master Santo, dari LPK Santo Komputer. Terima kasih, sampai jumpa dalam video-video saya selanjutnya.